Sebenarnya kalau mau jujur, mengapa mereka menolak Gibran? Bukan soal MK-MK-nya. Saya yakin sekali menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat satu putaran. Ternyata mereka ini barisan sakit hati yang ditolak Gibran. Pendukungnya Pak Prabowo pasti sering banget dengar atau ngebaca narasi Gibran melanggar kode etik lewat MK. MK itu singkatan dari Mahkamah Keluarga. Prabowo kebelet ingin berkuasa dengan menabrak konstitusi lewat Gibran. Dan narasi lain yang mirip-mirip itu. Benar. Guys, ada berita baru nih dari respon Prabowo waktu wartawan nanyain gimana kelanjutan Gibran dan Fufu Fafa. Wah, kayak gimana ya guys responnya? Apalagi ada isu kalau akibat masalah ini hubungan Prabowo dan Gibran jadi nggak akur guys. Pak Prabowo ngomong sama Pak Jokowi, Pak saya minta Gibran jadi calon wakil presiden. Pak Jokowinya nolak. Tapi kan reputasi Pak Erik lagi bagus-bagusnya sekarang. Ya, begini Bang, kalau kita bicara calon wakil presiden untuk Prabowo, sebetulnya Gibran bagus ya. Erik, seluruh rakyat, seluruh bangsa, semua sektor kita harus, paling penting kita harus rukun, harus sabar, harus tenang, ya kita tidak boleh gampang diadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Ya, oke. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Gibran Rakabuming Raka. Di sini teman-teman banyak banget orang-orang garis sakit hati yang nggak suka dengan Gibran jadi wakil presiden ya. Dan padahal Gibran aja belum dilantik gitu ya. Para garis sakit hati ini udah mencak-mencak gitu ya, dan sudah kebakaran jenggot gitu ya teman-teman ya. Mereka gimana ya, mencari kesalahan terus gitu ya. Apa yang bisa cari kesalahan dari seorang Gibran gitu ya. Nah, di sini Gibran diusik dari posisinya ya, yang sebagai wakil presiden terpilih dengan berbagai isu yang nggak henti-hentinya menghampiri Gibran gitu ya. Padahal beliau ini kan belum dilantik gitu, dan yang paling baru adalah isu tentang sebuah akun di forum Kaskus ya, yang postingan akun tersebut tuh merendahkan Pak Prabowo Subianto, dan yang ditunjuk pemilik akun itu adalah Gibran gitu. Dan udah jelas ya, isu ini untuk memecah kekompakan dan kesulitan antara Gibran dan juga pastinya Prabowo Subianto, yaitu presiden terpilih. Saya kasih saran tuh buat barisan sakit hati gitu ya. Udahlah, stop dulu untuk jangan terlampau membabi buta sakit hatinya gitu ya. Biar dilantik dulu aja gitu, baru nanti kalian akan beraksi lagi gitu loh. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Respon Prabowo ditanya kasus Fufu Fafa. Banyak wartawan yang udah nungguin Prabowo waktu acara rapat kerja Kementerian Pertahanan guys, bareng Komisi 1 DPR RI. Sayangnya waktu ditanya, Prabowo nggak jawab apapun guys, cuma senyum aja sambil kasih jempol ke wartawan. Ini pertanda apa ya guys? Kalau emang baik-baik aja sama Gibran, kan harusnya Prabowo mau jawab gak sih? Kalau menurut kalian gimana guys? Respon Prabowo ini kasih tanda keretakan, apalagi baik-baik aja sama Gibran. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Kalau menurut saya mending nggak usah dikasih panggung gitu ya. Toh juga nggak ada pembuktian yang valid gitu loh. Emang susah ya para garis sakit hati ini. Niat banget sampai buat akun GoPay untuk transfer gitu ya. Astaga. Berikut videonya. Kita harus rukun dan terus menjaga persatuan. Seluruh rakyat, seluruh bangsa, semua sektor kita harus, paling penting kita harus rukun, harus sabar, harus tenang, ya kita tidak boleh gampang diadu domba.
terutama para pemimpin, kita harus arif. Kita bersaing, tapi kita jangan kita timbulkan kegaduhan. Kunci yang saya pelajari dari banyak kasus dalam sejarah, keberhasilan satu negara untuk take off, untuk jadi negara makmur, kuncinya adalah kerukunan di antara para pemimpin. Benarnya kalau mau jujur, mengapa mereka menolak Gibran? Bukan soal MK-MK-nya. Saya yakin sekali menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat satu putaran. Bersatunya figur Pak Jokowi dan figur Pak Prabowo itu memudahkan memenangkan pemilu dengan cepat. Dan terbukti memang ketika Prabowo belum mendeklar dengan Gibran, itu posisinya 34, Ganjar 35 atau sebaliknya. Tapi ketika terjadi deklarasi Prabowo dan Gibran, Prabowo yang langsung lompat 42, 43, Ganjar dari 34 langsung turun 28. Nah sejak itu Ganjar turun terus, ininya naik terus. Jadi sebenarnya dia takutkan adalah masalah elektoral aja. Ternyata mereka ini barisan sakit hati yang ditolak Gibran. Pendukungnya Pak Prabowo pasti sering banget dengar atau ngebaca narasi Gibran melanggar kode etik lewat MK. MK itu singkatan dari Mahkamah Keluarga. Prabowo kebelet ingin berkuasa dengan menabrak konstitusi lewat Gibran. Dan narasi lain yang mirip-mirip itu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ada narasi yang bilang Gibran anak haram konstitusi. Padahal kalau menurut gua sih, ini lebih kayak cinta bertepuk sebelah tangan aja. Dibangunlah narasi-narasi tadi dari kedua kubu untuk menggiring opini di masyarakat. Dan yang paling berisik itu kubu si mulut manis beserta para pendukung dan buzzer-buzzernya. Mereka-mereka ini diduga juga pengen berpasangan sama Mas Gibran. Coba baca-baca berita nih. Jadi menurut gua ini sebenarnya karena Mas Gibran aja. Mereka takut kalau Pak Prabowo berpasangan sama Mas Gibran bakal jadi lawan yang overpower dan tangguh. Dan terbukti kan? Kalau soal hukum sudah clear kok, nggak ada masalah. 5 dari 9 hakim sudah sepakat. Kan ada pamannya Mas Gibran di MK. Iya, tapi pamannya Mas Gibran itu cuma 1, bukan 5. Oke teman-teman, clear ya. Ternyata yang nyerang-nyerang itu lebih ke iri dan dengki gitu ya. Pasukan-pasukan sakit hati yang membabi buta. Karena dari awal Pak Prabowo nunjuk Gibran jadi wakilnya itu ya sudah terima apapun itu gitu ya. Dan para garis sakit hati ini udah langsung kena mental gitu dan mencak-mencak jadinya. Ya akhirnya gonjang-ganjing lah teman-teman ya. Pak Prabowo ngomong sama Pak Jokowi, Pak saya minta Gibran jadi calon wakil presiden. Pak Jokowinya nolak. Tapi kan reputasi Pak Erik lagi bagus-bagusnya sekarang. Ya, begini Bang, kalau kita bicara calon wakil presiden untuk Prabowo, sebetulnya Gibran bagus, ya. Erick Thohir bagus, ya. Khofifah bagus, ya. Semua yang menambah suara bagus. Tapi memang pada hari ini kolam suara paling besar di Republik Indonesia itu namanya pendukung Jokowi. Dulu banyak yang nasehatin Pak Prabowo untuk tidak pilih Gibran. Saya bersaksi, saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat. Bahwa terus terang saja banyak penasihat-penasihat Pak Prabowo termasuk penasihat survei, ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah. Saya kira mungkin ada yang sudah tahu, banyak yang tidak tahu. Itu putusan yang sangat-sangat berat karena yang memberi nasihat serupa itu cukup banyak orang. Bahkan ada yang katakan, Mas Bowo, kalau memilih Mas Gibran, langsung anjlok 8%. Dan tidak ada jaminan bisa rebound. Tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali. Dan akan kemungkinan bisa ambles lagi. Dari 8%, bisa turun lagi, dan yang naik, itu kemungkinan besar yang naik itu namanya Anies dan Muhaimin. Itu saya bersaksi. Dan banyak yang memberi nasihat seperti itu. Tapi Pak Prabowo katakan,
bahwa realita di Indonesia, di tanah air kita, 56% dari populasi Indonesia terdiri dari anak-anak muda. Gen milenial dan Gen Z dan mungkin gen-gen lain. 56%. Dan di sini ada kesempatan emas untuk menuju Indonesia emas. Kita ada calon yang bisa mewakili generasi muda. Calon generasi muda yang bisa mewakili generasi muda. Dan kalau generasi muda tidak diberi kesempatan, kapan lagi? Kapan lagi? Ini sepakat sih, kapan lagi? Elit politik tuh dikuasai oleh orang-orang baby boomer gitu ya. Karena kita perlu sebuah tontonan politik yang fresh gitu teman-teman ya. Ibaratnya diejek ya kan, Mulyono bikin kaos gitu ya, itu ya teman-teman. Jadi kayak Kaisang langsung buat kaos anaknya Mulyono, dia belusukan kemana-mana, salah satunya ke Tangerang itu pakai kaos anaknya Mulyono, ada tulisannya, dan itu jadi viral juga dan trending teman-teman ya. Ya menurut saya ya harus dibanggakan juga gitu ya, kalau memang Mulyono itu memang kerja bener gitu kan. Ya itu aja mungkin dari saya teman-teman, cukup ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Kolom komentar saya buka, tuliskan sebanyak-banyaknya masukan kalian. Satu orang yang nonton sampai habis, satu komentar udah pasti rame ya kan. Itu aja teman-teman pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye.